Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maya Sutrawijaya, ingin mempresentasikan jurnal kelompok saya dengan judul Analisis Kinerja Distribusi Logistik pada PT Handal Gunasarana Sentul Kabupaten Bogor. Sumber daya manusia memiliki posisi sangat strategis dalam perusahaannya, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Kinerja yang baik selalu menjadi hal yang difokuskan di setiap perusahaan, termasuk di PT Handal Gunasarana Sentul Kabupaten Bogor, yang mana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dan logistik, yang mempunyai dan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Berdiri sejak tahun 2012, yang merupakan gabungan dari 3 perusahaan distributor besar untuk produk air minum dalam kemasan terkemuka di Indonesia. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja yang baik dapat mendorong terbentuknya sumber daya manusia baik dan mampu bersaing di PT Handal Gunasarana Sentul Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kinerja karyawan pada PT Handal Gunasarana Sentul Kabupaten Bogor. Adapun manfaat penelitian ini. Pertama, manfaat teoritis untuk menerapkan teori yang telah diperoleh penulis dan menambah pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi bacaan bagi sesama rekan mahasiswa atas kondisi kepemimpinan seperti apa, serta menambah kelengkapan hasil penelitian mahasiswa yang dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian dengan kasus yang sama. 2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi PT Handal Gunasarana dalam menerapkan kebijakan-kebijakan serta lebih memperhatikan kinerja yang baik yang dapat meningkatkan semangat para pegawai lainnya untuk meningkatkan kemampuan mereka pada masa yang akan datang. Kajian Pustaka menurut Nugroho 2017, unsur-unsur manajemen yang disebut faktor-faktor produksi yaitu basic man management, yakni man money, material, batch hand, method, dan market. Man dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan, manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Money merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Materials terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Machine dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Metode dalam pelaksanaan perlu dilakukannya metode kerja. Market memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak tahu, maka proses produksi barang akan berhenti. Menurut Edition 2016, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut sekarang dalam Sugiono 2017 menjelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dapat dilihat dari bagan berikut. Mengidentifikasikan tujuan-tujuan penilaian spesifik. Dilanjut, menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikan kepada para karyawan. Dilanjut, memeriksa pekerjaan yang dijalankan dan menilai kinerja. Dan diteruskan dengan mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan cara pertama wawancara, kedua chain of evidence. Teknik pengumpulan data.
Menurut Sugiono 2019, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut. Pertama, data reduction. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data display, penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Ketiga, teknik pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya adalah teknik dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul. 4. Conclusion drawing. Verification penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil. Pembahasan dalam penelitian ini dapat dilihat. Pertama, analisis temuan penelitian. Berbagai temuan dalam penelitian, baik yang didapat dari observasi, wawancara, maupun fokus diskusi, penulis kritisi. Hal ini menegaskan bahwa penelitian ini bukan hanya kualitatif sifatnya, namun juga memberi bobot serta nilai tambah sebagai masukan kepada PT Handal Guna Sarana. 2. Perspektif peneliti terkait dengan temuan-temuan dalam penelitian tentang kinerja di PT Handal Guna Sarana Sentul, Kabupaten Bogor, peneliti membuat perspektif dari 3 sisi, yaitu sebagai berikut. Pertama, dari perspektif converse area secara mikro, kinerja yang baik dapat memberikan nilai-nilai lebih kepada perusahaan. Secara makro, kinerja yang baik dapat memberi nilai tambah terhadap perusahaan secara finansial ataupun non-finansial. Kedua, dari perspektif waktu, time frame. Kinerja dari perspektif waktu atau time frame ada 3 masa, yaitu masa lalu terkait dengan all value, masa sekarang terkait dengan realitas, dan masa depan sebagai new vision kinerja pada masa lalu. Ketiga, dari perspektif spiritual vertikal. Kinerja yang baik dalam arti spiritual dapat dijadikan sebagai memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dijalani, membangun situasi lingkungan yang nyaman dan aman. Kesimpulan dari penelitian di atas. Pertama, tujuan penelitian kinerja adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia dari organisasi. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian kinerja yang berawal dari penyusunan prestasi kerja yang berupa sasaran kerja pegawai SKP yang menetapkan tolak ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap tugas jabatan. Penilaian kinerja sangat berperan penting bagi pegawai atau karyawan untuk mengukur kinerja masing-masing dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif untuk meningkatkan kinerja tersebut. Adapun saran dari penelitian ini, perusahaan perlu mempertahankan pencapaian yang telah diraih dengan tetap menjalin hubungan dan komunikasi yang baik pada karyawan yang terlibat dalam perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Perlu adanya peningkatan realisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan nilai optimis yang dapat dicapai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.